Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 akan menjadi sejarah baru ya bagi masyarakat adat, bagi Papua, bagi Indonesia dan tentu saja bagi dunia, karena kongres ini akan menjadi saksi bagaimana kerekatan gitu ya suatu bangsa itu bisa dan sangat bisa terjadi ya ketika itu disatukan oleh masyarakat adat. Onomi, Reimai, Reimai, Onomi. Horas, salam Nusantara. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan dilindungi oleh Sang Pencipta dan direstui oleh leluhur dimanapun kita berada. Ya, teman-teman, saudara-saudara, saya mau bicara sedikit tentang Kongres Masyarakat Adat Nusantara ya, dari apa yang saya pahami tentu saja. Nah, seperti kita tahu, tahun ini Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 akan berlangsung di wilayah adat Tabi di Jayapura, Papua. Tepatnya pada tanggal 24 sampai 30 Oktober tahun 2022. Nah, sebelum-sebelumnya Kongres ini kan sudah dimulai dari Jakarta ya pada tahun 1999, tepat tanggal 17 Maret ya, 1999 di Hotel Indonesia di Jakarta. Kemudian dilanjutkan di Lombok ya, lalu di Pontianak di Kalimantan Barat. Kemudian diteruskan di Tobelo di Maluku Utara, dan 5 tahun lalu ya Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-5 berlangsung di Tanjung Gusta, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Nah, tahun ini akan berlangsung di Papua. Baik, ya itu secara singkat perjalanan ataupun ya timing ataupun rentetan waktu ya dari kongres ke kongres yang sudah kita lalui. Sudah sampai kongres ke-5 di Medan 5 tahun lalu, dan ini akan kongres ke-6. Nah, kongres ini adalah pertemuan akbar ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, ataupun musyawarah mufakat tertingginya organisasi di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, di mana para perwakilan komunitas masyarakat adat ya, menjadi anggota aman khususnya sebagai anggota gitu ya, yang akan punya hak suara dan hak terutama suara, akan berkongres, akan hadir ya sebanyak ribuan orang akan hadir di Jayapura pada bulan Oktober ini. Nah, jadi memang kongres ini adalah miliknya masyarakat adat ya. Jadi perwakilan dari komunitas masyarakat adat, apakah dia ketua adat ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, misalnya perempuan adat, apakah dia perempuan adat juga, apakah dia pemuda adat ya. Karena di Aman ada organisasi sayap ya, ada 3 organisasi sayap ya di Aman. Ada yang pertama Barisan Pemuda Adat Nusantara, nah ini anggota-anggotanya tentu para pemuda adat. Kemudian ada Perempuan Aman ya, lalu ada PPMAN, ini PPMAN untuk pengacara-pengacaranya masyarakat adat. Jadi yang akan berangkat menjadi peserta di Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 ini tentu saja adalah para perwakilan dari komunitas-komunitas masyarakat adat, yang semua para peserta tersebut yang akan berangkat peserta itu yang akan berangkat ke Jayapura itu sudah terlebih dahulu bermusyawarah di kampung masing-masing, sehingga musyawarah itulah yang kemudian menyepakati siapa yang berangkat dan membawa pesan apa atau akan menyampaikan apa gitu. Jadi itu
semua memang dilakukan secara musyawarah mufakat, baik sejak mulai dari kampung halaman atau dari wilayah adat masing-masing sampai nanti di lokasi kongres di wilayah adat Tabi di Jayapura. Nah seperti itu perjalanan, sehingga kongres ini memang adalah kalau di Aman sebagai di struktur sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itu memang ini menjadi kongresnya masyarakat adat Nusantara. Jadi para masyarakat adat Nusantara adalah yang menjadi pemilik kongres ini. Nah, di kongres ini nanti akan dibahas banyak sekali hal-hal penting, ya banyak sekali, baik berurusan dengan sosial, ekonomi, politik, budaya, ekologi, dan lain sebagainya, yang satu sama lain itu saling terkait dan biasanya dia menjadi ikatan kesatuan yang terdapat di masing-masing wilayah adat, sehingga dia menjadi tiang-tiang penyangga kedaulatan masyarakat adat. Nah, banyak sekali, nanti ada beberapa sarasehan yang akan mengupas isu-isu penting, baik isu lingkungan, isu ekonomi, isu politik, budaya, dan sebagainya itu. Nah, nanti semua akan ada selama kongres, tapi sebelum di persidangan-persidangan atau di acara-acara intinya secara organisasi. Nah, jadi akan ada banyak isu-isu yang akan dibahas, akan dibicarakan. Dan tentu saja dari pembahasan tersebut nanti akan direfleksikan kembali apa yang sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir. Jadi ini semacam untuk melihat bersama-sama sudah sampai di titik mana perjalanan gerakan masyarakat adat Nusantara dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, ini akan dibahas ya secara mendalam di situ. Tentu saja banyak sekali capaian-capaian dan kemenangan-kemenangan yang sudah diraih oleh masyarakat adat ya. Tentu bersama-sama dengan secara organisasi di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, dan berikut organisasi-organisasi sayap dan badan-badannya. Nah, di sini akan dikupas gitu ya, apa yang sudah dilalui dalam 5 tahun terakhir, dan kemudian dilihat ya perkembangan terkini yang sedang ngetren, yang sedang berlangsung, yang itu pasti langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi hak-hak masyarakat adat, akan mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat adat, akan mempengaruhi kampung, wilayah adat, apapun yang terjadi. Jadi banyak sekali juga kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat adat. Jadi misalnya banyak beberapa produk hukum yang justru tidak mendukung ya kerja-kerja nyata yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat. Nah, sebagai contoh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law atau Undang-Undang Cilaka itu ya. Nah, itu adalah salah satu produk hukum yang dalam tahun-tahun belakangan ini menjadi satu ancaman besar. Nah, itu hanya satu contoh yang saya sebutkan ya sebagai produk hukum yang menjadi ancaman juga bagi masyarakat adat di tengah banyak sekali tantangan yang sudah terjadi, yang sudah datang ke kampung-kampung. Nah, itu bagaimana ya kondisi-kondisi kekinian yang terjadi ya baik secara nasional, daerah, bahkan secara di komunitas masing-masing atau di wilayah masing-masing yang real, yang sampai ke kampung. Lalu tentu saja tidak sampai hanya di situ ya, diskusi-diskusi selama kongres, sarasehan dan semua ya juga akan membahas kira-kira apa ataupun melihat gitu ya, bagaimana melihat tantangan ke depan ya. Setidaknya bagaimana untuk memprediksi ataupun melihat gitu ya tantangan 5 tahun ke depan yang sudah bisa dilihat secara nyata atau mungkin masih dalam bayang-bayang, karena tahun demi tahun bisa saja produk-produk hukum ini banyak yang yang bertentangan dengan masyarakat adat. Nah, ini yang mesti juga perlu diperhatikan seperti apa. Nah, jadi
hal-hal itu ya akan menjadi diskusi-diskusi mendalam selama kongres nanti. Jadi memang banyak sekali kegiatan tahapannya yang itu semua untuk merefleksikan perjalanan gerakan masyarakat adat Nusantara dalam 5 tahun terakhir. Capaian-capaian kecil seperti adanya SK hutan adat dan sebagainya ini juga adalah bagian dari capaian-capaian yang perlu kita apresiasi sebagai masyarakat adat ya dalam konteks gerakan masyarakat adat Nusantara. Nah, tapi tentu saja tantangan-tantangan besar juga masih menghadang, dan ada satu tuntutan penting ya dari seluruh masyarakat adat Nusantara yang sampai hari ini juga belum terkabul, belum tercapai. Nah, ini harus kita butuh perjuangan ekstra untuk bisa sampai mencapai tuntutan tersebut. Apa itu? Yaitu Undang-Undang Masyarakat Adat. Saat ini RUU Masyarakat Adat masih belum jelas ya akan dikemanakan ya. Jadi pembahasannya di DPR RI sana masih belum ada arah ya ataupun patokan yang bisa kita lihat untuk kira-kira dia kapan akan diketuk palu. Nah, ini antara DPR dan pemerintah ini saling lempar batu sembunyi tangan. Nah, ini perlu didorong supaya Undang-Undang Masyarakat Adat ini segera lahir, segera disahkan. Jangan seperti Undang-Undang Omnibus Law yang saya sampaikan sebelumnya, itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba sudah disahkan saja. Belum lagi di masa itu adalah masa pandemi yang orang tidak bebas keluar, orang tidak bisa sembarangan ke sana kemari, tapi DPR dan pemerintah santai-santai saja, diam-diam sudah melahirkan Omnibus Law yang merugikan banyak sekali pihak ya, tidak hanya masyarakat adat. Tapi itu salah satu contoh. Nah, Undang-Undang Masyarakat Adat ini sudah 1 dekade lebih kita perjuangkan, dan ini belum goal, ini belum sah menjadi undang-undang. Karena itu sangat diperlukan ya ekstra kampanye, ekstra desakan, ekstra pembicaraan, ekstra diskusi, FGD, seminar dan lain sebagainya tentang Undang-Undang Masyarakat Adat ini, supaya ini segera bisa disahkan oleh DPR RI dan pemerintah Republik Indonesia. Akan menjadi payung hukum bagi kita masyarakat adat. Dan ini penting sekali untuk bisa ya mengakhiri konflik-konflik yang terjadi di kampung-kampung, yang terjadi di wilayah-wilayah adat, di mana ya pihak ketiga seperti perkebunan ataupun industri HTI dan sebagainya, atau perusahaan-perusahaan yang merampas wilayah adat itu dengan semena-mena membuat ataupun mengkriminalisasi masyarakat adat yang sedang mencari makan, hanya mencari makan di tanahnya sendiri. Ini kan tidak masuk akal. Nah, itu menjadi PR gitu ya, menjadi PR juga untuk dilihat nanti di kongres ini seperti apa strategi lagi ke depan untuk bisa menggolkan atau mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat ini, sehingga ada perlindungan hukum yang pasti gitu ya, tidak main kucing-kucingan, ada di undang-undang sana sini, ada undang-undang sini, tapi pelaksananya tidak jelas, justru sering jadi salah arah atau salah kaprah. Nah, ini tidak betul, ini harus diselesaikan ya, harus ditentukan oleh satu undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Masyarakat Adat. Nah, lanjut lagi, Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 akan menjadi sejarah baru ya bagi masyarakat adat, bagi Papua, bagi Indonesia, dan tentu saja bagi dunia, karena kongres ini akan menjadi saksi bagaimana kerekatan gitu ya suatu bangsa itu bisa dan sangat bisa terjadi ya ketika itu disatukan oleh masyarakat adat. Jadi memang ini yang selama ini mungkin terlupa gitu
gitu ya. Padahal kita sering ya, dan terutama pemerintah menyuarakan soal Bhinneka Tunggal Ika atau menarasikan Bhinneka Tunggal Ika. Sayangnya narasi-narasi tersebut hanya di bibir ya, hanya sekilas dan tidak ada kedalamannya. Karena itu dangkal dan melihat Bhinneka Tunggal Ika itu hanya sebatas proyek politik. Nah, masyarakat adat adalah fondasi ya, fondasi kebinekaan. Jadi keberagaman itu praktek dan realitanya ada di masyarakat adat. Jadi ini bukan hanya soal bicara teori yang bisa disusun dalam 300-400-an halaman buku. Tapi ini praktek sehari-hari. Itu ada di masyarakat adat. Jadi soal kebinekaan mestinya ini adalah aset yang mestinya dilihat oleh negara ya, dilihat oleh pemerintah. Itu tadi, sehingga satu payung hukum seperti Undang-Undang Masyarakat Adat itu menjadi sangat penting untuk menjaga seluruh ya aset bangsa yang sangat berharga. Nah, di Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini akan memperlihatkan ya bagaimana kita sesama warga negara Indonesia, sesama masyarakat adat adalah sesama saudara. Tidak pandang bulu gitu ya, tidak pandang bulu latar belakang dan sebagainya, tapi kita sebagai sesama masyarakat adat Nusantara yang sama-sama sesaudara gitu ya, senasib sepenanggungan. Nah itu. Jadi ini akan menjadi sejarah baru bagi kita ya, mudah-mudahan dari kongres ini nanti ya akan semakin terpancarkan pesan-pesan kenegaraan ya, pesan-pesan penting kenapa masyarakat adat harus dilindungi, harus diakui, harus ada legalitas yang pasti ya terhadap kode pelindungan masyarakat adat. Nah ini yang akan kita lihat nanti, sehingga kongres ini akan menjadi kongres yang bersejarah. Saya kira ya Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 di wilayah adat Tabi di Jayapura ini akan sangat spesial, dan mudah-mudahan ini akan menjadi titik tonggak untuk capaian-capaian baru ya bagi gerakan masyarakat adat Nusantara, bagi masyarakat adat, tapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Karena dengan ya terbangunnya gitu ya, dengan terbangunnya gerakan masyarakat adat Nusantara ini, wajah keindonesiaan kita, wajah kenusantaraan kita ini akan jadi wajah yang benar-benar dipandang. Tidak lagi hanya sebatas kita ini jadi objek yang selama ini dipakai atau dimanfaatkan oleh para oligarki-oligarki itu. Saya kira itu. Kita akan ketemu di video berikutnya, masih tentang Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran ya, sedikit memberikan gambaran tentang apa itu Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan segera berlangsung di wilayah adat Tabi di Papua, Jayapura. Horas, salam Nusantara, sampai ketemu.